Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faradina Khairunisa dengan NIM 101141968. Di sini saya akan membahas mengenai sang Bapak Aljabar. Teman-teman tahu nggak sih siapa Bapak Aljabar tersebut? Kalau belum tahu, bisa disimak ya. Nah, salah satu ilmuwan muslim yang mempunyai peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia yaitu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Selain itu, beliau juga dikenal dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di daerah yang dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Kemudian, menginjak remaja, beliau bersama keluarganya pindah ke Baghdad karena pada masa itu Baghdad menjadi daerah pusat peradaban ilmu. Dari sinilah Al-Khwarizmi memulai sebagai ahli matematika, astronomi, astrologi, geografi, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah foto dari Al-Khwarizmi ya teman-teman. Ilmu matematika adalah ilmu yang paling awal dikenal. Sebelum Islam datang, matematika terlebih dahulu digunakan bangsa Mesir kuno, namun hanya terfokus pada sisi praktisnya untuk membangun piramida-piramida dan kuil-kuil. Setelah itu, ada bangsa Romawi yang lebih fokus di sisi teoritis dan filosofinya. Namun, bangsa-bangsa tersebut memiliki kerumitan dalam menjelaskan konsep ilmu matematika. Seperti halnya pada angka 0, jauh sebelum angka 0 ditemukan, manusia pada masa itu menggambarkan angka 0, angka atau bilangan dengan cara yang rumit. Untuk menuliskan 200, mereka menggunakan simbol dan rumus tertentu atau menuliskannya menggunakan kata-kata 200. Terkadang mereka mengabaikan angka 0 dan membiarkan tempat 0 tetap kosong. Nah, semua itu menjadi mudah setelah ilmuwan muslim Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi menemukan dan menjelaskan posisi angka 0 dalam proses penjumlahan dan perkalian. Dr. Ali Abdul Adifa menegaskan dalam Nawawi Ulama Al-Arab wal Muslimin fi Ariyadiyat, umat Islam adalah umat yang menemukan angka 0 dan menggunakan pertama kali pada tahun 873 Masehi. Jika tidak ditemukan angka 0, maka para ilmuwan modern tidak akan mungkin bisa menguraikan banyak persamaan matematika. Tanpa angka 0, kita tidak akan mengenal bilangan biner, maka peradaban manusia tidak akan berhasil membuat komputer dan teknologi seperti smartphone kita saat ini. Nah, Al-Khwarizmi itu adalah orang yang pertama yang mengenakan aljabar ke seluruh dunia. Karya aljabarnya yang paling monumental berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Ghabr wal Muqabalah atau ringkasan perhitungan aljabar dan perbandingan. Dalam buku ini diuraikan pengertian-pengertian geometri. Beliau juga yang menyumbangkan teorema segitiga sama kaki yang tepat, perhitungan tinggi serta luas segitiga, dan luas jajar genjang serta lingkaran. Diambil dari nama Al-Khwarizmi, kini kita mengenal sebuah konsep yang oleh bangsa Eropa disebut algoritma atau algoritma. Algoritma inilah cikal bakal kemajuan peradaban modern saat ini. Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid, seorang khalifah Bani Abbasiyah, meminta Al-Khwarizmi untuk menuliskan prinsip dasar ilmu aljabar ke dalam kitab Al-Jabr wal Muqabalah, supaya ilmunya bisa digunakan dan dikembangkan. Dalam buku ini, Al-Khwarizmi berhasil menjelaskan tentang nilai mutlak, bilangan bulat, ide tentang perpangkatan atau eksponen, logaritma, eksponen negatif, eksponen positif, imajinatif, persamaan tingkat pertama dan kedua, serta penyelesaiannya. Al-Khwarizmi tidak terbatas pada aljabar dan aritmatika, melainkan juga melakukan riset dalam bidang geometri dan trigonometri, mendefinisikan satuan luas, merumuskan luas bidang yang rata, benda-benda, luas lingkaran dan potongan, serta hukum volume tentang segitiga dan menentukan nilai kalkulasi dengan sangat cermat. Nah, geometri merupakan cabang kedua dalam matematika. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya adalah kitab Al-Usdugusat atau The Element, hasil karya Euclid, mengenai bagian penerapan praktis dari aljabar ini. Al-Khwarizmi berkata, semua penelitian dan penemuannya ditandasi dengan niat yang baik dan berharap mendapatkan ridhonya, sehingga memberikan kebaikan kepada penduduk negeri ini dengan semua keutamaan dan kenikmatan Allah atasnya. Al-Khwarizmi berkata, hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan dalam hal ini dan lainnya. Kepadanya lah aku bertawakal dan dialah penguasa arsy yang agung.
Karya-karya ilmiah Al-Khwarizmi senantiasa menjadi pusat perhatian dan tidak pernah padam kepada generasi sesudahnya. Para pakar matematika berupaya mempelajari persamaan-persamaan Al-Khwarizmi ini kemudian mengembangkan dan mengeneralisasikan, bahkan bangsa Eropa menjadikannya sebagai referensi utama dan materi penting di universitas mereka hingga abad 16 Masehi. Nah, atas karya beliau dan kisah-kisah beliau tadi, oleh dunia ilmu pengetahuan, beliau akhirnya diberi gelar Bapak Al-Jabar. Jadi teman-teman, mengetahui ya, siapa sih Bapak Al-Jabar tersebut? Jadi Bapak Al-Jabar tersebut adalah Al-Khwarizmi. Nah, setelah teman-teman mendengarkan cerita tadi, lalu apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Dari kisah Al-Khwarizmi, kita mengetahui pentingnya memiliki ilmu seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi riwayat Tirmidzi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka teman-teman wajib memiliki ilmu. Seperti ungkapan Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi dari kesimpulan ini, maka banyak sekali keutamaan orang-orang yang berilmu, yaitu Allah akan meninggikan derajatnya seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qilang syuju fangshuyu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang kedua, yaitu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga dan ilmunya akan menjadi amal jariah bila dimanfaatkan secara baik-baik. Itulah kisah dan pesan yang dapat kita ambil dari Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan besar yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di dunia matematika. Nah, demikian kisah dari Al-Khwarizmi. Semoga teman-teman senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu hukumnya wajib ya teman-teman, seperti dalam hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari bulan sampai ke liang lahat. Jadi teman-teman dari lahir sampai meninggal dituntut untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu. Nah, semangat ya teman-teman dalam menuntut ilmu. Terima kasih apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.